Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, saya Rizky Muhammad Ryan, seorang mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ingin sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang membentuk akhlak manusia. Ada beberapa faktor yang berkecimpung ataupun yang berperan ataupun yang mengambil andil dalam pembentukan akhlak manusia. Yaitu yang pertama adalah faktor insting. Insting merupakan suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari, tetapi telah ada sejak makhluk hidup tersebut lahir ke dunia ini dan diperoleh secara turun-temurun ataupun filogenetik. Insting ialah sifat jiwa yang pertama yang membentuk akhlak, akan tetapi suatu sifat yang masih primitif, yang tidak dapat lengah dan dibiarkan begitu saja. Wajib diasuh dan dididik agar tersalurkan kepada jalan yang benar. Kemudian insting terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, nutritif insting atau naluri biakan. Ini merupakan naluri yang membawa ataupun yang menjadikan manusia itu memiliki hasrat untuk hidup, seperti makan, minum. Seperti kita lihat bayi, insting bayi yang baru lahir, ia langsung bisa untuk minum ASI dari ibu kandungnya tanpa ada pelatihan khusus. Ia langsung ataupun otomatis langsung bisa meminum ASI dari ibunya sendiri. Kemudian yang kedua adalah insting berjodoh ataupun seksual insting, ya, ini kecenderungan laki-laki terhadap lawan jenis ataupun sebaliknya, kecenderungan perempuan terhadap lawan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah paternal insting atau naluri keibubapakan. Ini naluri seseorang untuk mendidik ataupun mengasuh anak, ataupun bisa kita bilang ini merupakan naluri dari orang tua untuk mendidik ataupun mengasuh anak-anaknya. Kemudian yang keempat adalah combative insting atau naluri kompetitif insting atau naluri berjuang, yakni naluri untuk berkompetitif terhadap sesama. Ini tabiat manusia yang cenderung mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. Jika seseorang yang diserang oleh musuh, maka dia cenderung untuk mempertahankan dirinya. Ini yang disebut dengan insting kompetitif. Kemudian ada juga yang namanya insting bertuhan, yakni tabiat manusia untuk mencari dan merindukan penciptanya yang mengatur dan memberikan rahmat kepadanya. Naluri ini disalurkan dalam hidup beragama. Masih banyak di luar sana insting-insting lain, tetapi insting yang telah saya sebutkan ini merupakan insting-insting yang berperan dalam pembentukan akhlak manusia. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari keturunan. Faktor keturunan faktor turunan adalah kekuatan yang menjadikan anak menurut gambaran orang tua. Namun juga ada kita temukan perbedaan. Tidak semua anak yang lahir ke dunia ini mengikuti seluk beluk ataupun tingkah laku dari orang tuanya. Banyak kita lihat di sekarang ini orang tua yang misalnya kita bilang orang tua yang agamis tetapi anaknya tidak agamis, ataupun sebaliknya orang tua yang biasa-biasa saja tetapi melahirkan anak yang agamis. Akan tetapi dalam hal berperilaku, kecenderungan dan faktor keturunan lebih ke sifat-sifat jasmani dan rohani. Sebagai contoh, sifat jasmani adalah postur dan kekuatan otot dan lain-lain. Anak yang orang tuanya yang bernotaben orang yang kekar ataupun postur yang tinggi cenderung memiliki anak yang tinggi ataupun postur yang kekar. Kemudian dari rohani adalah lemah atau kuatnya naluri seorang anak itu biasanya mengikuti dari
orang tuanya. Jika orang tuanya kuat dalam bernaluri ataupun kuat dalam berinsting, maka kemungkinan besar anaknya akan mengikuti orang tuanya dalam berinsting. Kemudian faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Salah satu faktor yang memiliki peran krusial dan pengaruh yang besar terhadap perkembangan akhlak seseorang adalah faktor lingkungan. Karena lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung akan membuat kehidupan yang baik pada seseorang. Sebaliknya, jika lingkungan yang buruk, maka akan berdampak buruk juga kepada seseorang. Kemudian hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi cara kehidupan ataupun style kehidupan dari seseorang tersebut. Lingkungan terbagi menjadi beberapa, yang pertama lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan organisasi, kemudian lingkungan kehidupan berekonomi, dan kemudian terakhir lingkungan pergaulan, baik bebas ataupun tidak bebas. Kemudian yang keempat adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Sebagai contoh, orang yang terbiasa berbuat baik, maka dia akan mudah untuk berbuat baik tanpa ada paksaan. Sebagai contoh, kita bilang jika kita terbiasa dalam hidup kita untuk membaca 1 atau 2 halaman dari ayat Al-Quran, maka ini merupakan perbuatan yang mudah untuk kita kerjakan tanpa ada paksaan. Sebaliknya, jika orang yang dalam kesehariannya itu jarang ataupun dalam seminggu dan sebulan itu jarang membaca Al-Quran, maka ketika dia untuk tergerak untuk membaca Al-Quran itu akan lebih sulit dibandingkan dengan orang yang sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Orang berbuat baik atau buruk karena ada 2 faktor dari kebiasaan. Yang pertama, kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, jika orang tersebut memang kesehariannya itu selalu membaca Al-Quran, maka mudah baginya untuk melakukannya tanpa ada paksaan, tanpa ada hambatan. Walaupun dia dalam perjalanan, kalau dia sudah terbiasa, ia pasti akan melakukannya. Seperti contoh misalnya orang yang selalu mengamalkan sunnah yang sering yang dia lakukan oleh Rasulullah adalah bersiwak. Jika kita memang sudah sering melakukan siwak, maka itu merupakan hal yang lazim ataupun hal yang mudah kita lakukan. Atau bahkan jika kita tidak melakukan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, kita akan merasa seperti ada yang berbeda pada hari tersebut. Maka begitu pula orang berbuat baik atau buruk karena kesukaan hati terhadap perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menerima kesukaan itu yang pada akhirnya menampilkan perbuatannya tersebut. Jika kebiasaan orang sudah melekat, maka sukar bagi seorang itu untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, karena hal tersebut telah mendarah daging ataupun telah mengakar dalam pribadi seseorang tersebut. Kemudian yang kelima adalah faktor kehendak. Faktor kehendak ialah faktor yang menggerakkan orang untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat berkelana ataupun dapat pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu karena didukung oleh kehendaknya yang kuat. Begitu juga dalam perihal berakhlak. Dalam berperilaku, kehendak merupakan hal yang mendorong seseorang untuk berakhlak. Baik itu akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang tidak terpuji. Dalam kehendak ini ia memiliki beberapa kelemahan, yakni ataupun beberapa penyakit dalam berkehendak. Yang pertama adalah kelemahan dalam berkehendak, yakni dampak yang dihasilkan oleh kelemahan berkehendak tersebut adalah kelemahan berkehendak dapat melahirkan kemalasan dan kelemahan dalam perbuatan. Jika kita terus-terusan malas, maka hal yang buruk akan terjadi. Jika di usia muda ini kita lebih cenderung untuk malas, maka kesuksesan akan lama kita jumpai. Kita sama-sama
seusia sama kawan kita, akan tetapi dia lebih rajin ataupun kita lebih malas, maka bisa dipastikan ataupun kemungkinan besar dia sukses itu lebih besar karena dia rajin, ataupun kita terlalu malas, kita terlalu tertinggal, makanya kemungkinan kita sukses itu lebih kecil daripada orang yang rajin tadi tersebut. Kemudian penyakit kehendak yang kedua adalah kehendak yang kuat tetapi salah arah, salah kaprah. Ini pola hidup yang merusak dalam berbagai bentuk penyimpangan. Misalnya kita berkehendak kuat dalam hal-hal yang salah, seperti kita mati-matian untuk mengikuti judi, kita berhabis-habisan dalam mengikuti tren yang tidak baik. Ini merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Kemudian faktor terakhir dalam pembentukan akhlak yang menurut saya yang paling penting adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang krusial ditinjau dari aspek peran dan pengaruh terhadap perilaku seseorang. Makanya tujuan akhir dari pendidikan adalah berubahnya pribadi seseorang, salah satunya dengan berakhlak yang baik. Pendidikan juga dapat mematangkan kepribadian manusia sehingga dapat dinilai sejauh mana pendidikan seseorang berdasarkan perilakunya. Sebuah kisah menarik saya baca, yakni di Jepang. Siswa TK yang tingkat TK dan sekolah dasar, mereka tidak diajarkan pelajaran-pelajaran yang banyak. Mereka hanya diajarkan pelajaran dasar seperti berhitung dan membaca saja. Kemudian selebihnya mereka dididik dari segi karakter mereka. Mereka dididik agar lebih mandiri, agar lebih tertib, agar lebih mengikuti aturan. Di Jepang, sekolah diatur oleh pemerintah, yang mana jarak domisili ataupun letak rumah ataupun domisili seseorang itu berdasarkan seseorang bersekolah berdasarkan letak domisili rumahnya. Misalnya kita tinggal di area Indrapuri ataupun kita tinggal di area Samahani, maka sekolah yang tepat untuk kita adalah sekolah yang daerah tersebut. Hal ini yang tidak kita temukan di negara kita, yang mana orang bebas menentukan sekolah mereka. Di Jepang tidak, mereka sekolah ditentukan oleh pemerintah. Jadi di sana tidak ada yang namanya sekolah favorit. Semua infrastruktur, fasilitas semua disamaratakan. Begitu juga dengan pendidikan. Mereka harus memasukkan para orang tua harus memasukkan anak-anak mereka sesuai dengan usia mereka. Tidak boleh telat, tidak boleh terlambat. Seperti contoh, ketika pemerintah menghimbau anak-anak yang lahir pada tanggal 30 Mei sampai dengan 6 Juni harus memasukkan anak-anak mereka pada tahun ini ke sekolah. Ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh terlambat ataupun tidak boleh terlalu cepat. Hal ini tidak kita temukan di Indonesia. Bahkan ada di Indonesia yang saya temukan dia cepat masuk sekolah ataupun dia terlambat 2 tahun 3 tahun masuk sekolah. Kemudian ada slogan yang mengatakan ataupun ada pepatah yang mengatakan ibarat orang berilmu itu seperti padi, semakin bersih ya semakin menunduk. Ini merupakan perumpamaan bagi orang berilmu, yakni ketika seseorang ilmunya itu telah tinggi, maka dia cenderung berperilaku merendah, yakni tawadhu. Hal ini merupakan cerminan bagi seseorang yang berilmu adalah ia memiliki akhlak yang baik. Jika seseorang meskipun dia telah menuntut ilmu hingga jenjang doktoral tetapi belum memiliki akhlak yang sesuai dengan pendidikannya, maka ini dinilai gagal dalam menuntut ilmu. Jadi itulah faktor-faktor yang mendukung ataupun faktor-faktor yang berkecimpung dalam pembentukan akhlak pada seseorang. Baiklah, sekian pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiran wa nihayah.
mali ila rabbi wa ma ana ila li rabbi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.